Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan saya Nima Demetriani. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya, Ibu G. Putu Nita Ardelia. Beliau adalah guru BK di sekolah kami. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan praobservasi. Selamat pagi, Bu G. Selamat pagi, Bu Apa kabarnya? Sementara keadaan sehari ini masih dalam keadaan sehat. Nah, Bu Ge, pada kesempatan kali ini Tiangkan mau melakukan praobservasi. Jadi sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa hari ini Ibu Tiang lakukan praobservasi. Rencananya Ibu kan akan melakukan observasi di kelas 8. Nah, jadi supervisi ini ada 3 tahapan. Jadi yang pertama itu ada praobservasi, kemudian observasi di dalam kelas, kemudian yang terakhir ada pasca observasi. Nah, jadi sekarang ini kita melakukan praobservasinya. Ibu, jadi Ibu, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tujuan dari supervisi akademik itu adalah untuk mengembangkan kemampuan Ibu sebagai tenaga pendidik, baik secara pedagogik maupun dari kemampuan personal guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu lulusan peserta didik. Jadi percakapan praobservasi ini sebagai langkah awal ya Bu ya, untuk supaya dalam kegiatan observasi nanti Ibu memiliki kesiapan yang lebih baik. Jadi baik Bu Genita, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Jadi terkait dengan apa yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran juga nanti saat observasi. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah saya susun untuk proses mengajar nanti di mana tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami dan mengenal jenis-jenis bullying, kemudian mengetahui apa itu bullying, dan yang ketiga adalah tahu bagaimana cara mengatasi dampak dari berbagai macam bullying. Seperti ini ke Ibu Metri. Iya, jadi yang dapat saya tangkap Ibu nanti tujuan pembelajarannya adalah memberikan pemahaman tentang bullying, dampak, kemudian cara mengatasi dan jenis-jenis bullying. Nah, jadi bagaimana dengan area pengembangan Ibu yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran Ibu nanti di kelas? Baik Ibu Metri, berdasarkan proses pembelajaran nanti, area yang ingin saya capai yaitu di mana pembelajaran berdiferensiasi ya. Di sini kan banyak ini peserta didik yang karakteristiknya berbeda-beda. Di sini saya akan memberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang kedua, saya akan mengenali lingkungan sekitar. Nah, mengenali sekitar dengan memberi contoh-contoh pada peserta didik akan bahaya bullying, apa itu bullying, jenis-jenis bullying, serta bagaimana cara mengatasi perilaku bullying. Dan yang ketiga, tentunya saya akan menumbuhkan keterampilan sosial emosional peserta didik agar peserta didik bisa mengontrol emosinya dalam bergaul ataupun bagaimanapun selayaknya perilaku peserta didik sebagai pelajar. Seperti itu Bu Metri. Iya Bu, jadi dapat saya tangkap bahwa areal pengembangan Ibu itu ada 3. Yang pertama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pengenalan lingkungan sekitar ya lewat contoh-contoh nanti, kemudian KSE kontrol sosial emosional siswa. Ya, jadi baik Ibu. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas, mungkin dari strateginya atau mungkin dari
model pembelajarannya. Baik, Bu Metri, berdasarkan teknik pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu di mana problem basis learning. Nah, di mana nantinya peserta didik ini ya saya akan membentuk kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok sesuai dengan jumlah peserta didik di kelas nanti. Kemudian saya akan memberikan sebuah LKPD. Nah, di mana LKPD di sini anak-anak akan berdiskusi dengan kelompoknya sesuai dengan penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu Menteri. Jadi Ibu akan menerapkan PBL ya, problem based learning, kemudian menggunakan metode diskusi bersama kelompok, mungkin nanti ada presentasi juga ya antar kelompok. Nah, kemudian untuk media apa yang Ibu akan gunakan nanti dalam pembelajaran? Dalam proses pembelajaran nanti di kelas, media yang akan saya gunakan yaitu tentunya ya media yang menarik. Pertama, saya akan menampilkan video penayangan tentang apa itu bullying. Yang kedua, di sini saya akan memberikan slide-slide PowerPoint yang berisi tentang pemahaman tentang bullying. Seperti itu, nanti Bu Metri. Akan ada LKPD, LKPD ada video dan ada slide ya Bu ya. Jadi itu media. Nah, jadi untuk rencana Ibu itu kapan akan Ibu mulai lakukan nanti? Nah, berdasarkan jadwal yang akan saya lakukan yaitu sesuai dengan jadwal saya di kelas ya Bu Menteri, di mana saya ada jam 45 pada hari Jumat di kelas 8A. 8A, iya. Baik Ibu, nanti hari Jumat jam 4 dan 5 di kelas 8A ya. Saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Jadi saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas tersebut. Kemudian nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas ini, akan ada percakapan terakhir lagi ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi nanti. Sebelum kita akhiri ya percakapan hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini? Baik Bu Metri, berdasarkan hasil percakapan saya hari ini ya, saya tentunya sudah mulai mendapat gambaran apa sih yang akan saya lakukan nantinya di kelas. Seperti itu Bu Metri. Persiapan-persiapannya itu tentunya saya akan seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan mempersiapkan video yang menarik itu tentang apa itu bullying. Anak-anak di sana akan menggali informasi. Kemudian persiapannya adalah kedua, menyiapkan slide-slide PowerPoint agar lebih menarik lagi, kemudian menyiapkan LKPD untuk peserta didik untuk mengetahui seberapa jauh sih anak itu tahu tentang apa itu bullying. Jadi saya bisa mempersiapkannya untuk jam belajar di hari Jumat. Seperti itu Bu. Luar biasa ya Bu Ganita ya. Jadi terima kasih ya Bu atas waktunya, sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Dengan ini percakapan pra-observasi saya akhiri. Jadi sampai bertemu nanti di kegiatan observasi hari Jumat di jam ke-4 dan 5. Demikian percakapan pra-observasi kami yang lakukan bersama rekan saya Bu Ganita Ardelia. Sampai jumpa lagi di kegiatan observasi nanti di hari Jumat di kelas 8A. Terima kasih, salam rahayu. Om Santi 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 Om. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Om Swastiastu. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Hari ini kita dapat pelajaran apa, Nak? Hari ini Ibu akan
bagaimana cara Ibu mengajar atau memberikan bimbingan klasikal? Ya. Perkenalkan anak, Ibu Made Metriani, mungkin anak sudah sering ya melihat. Ya, kebetulan Ibu belum pernah mengajar di kelas kalian ya. Jadi hari ini Ibu sebagai observer mau mengobservasi kegiatan proses bimbingan klasikal yang akan dilakukan sama Ibu Metriani. Ya, jadi untuk itu silakan anak ikuti. Ibu akan berada di belakang. Ya, anggap Ibu tidak ada. Ya, kalian lakukan aktivitas pembelajaran seperti biasa. Terima kasih. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ini pelajaran apa nak? Kita hari ini akan belajar bimbingan klasikal ya. Sebelum lanjut, apakah anak-anak ingat dengan semangat kelasnya hari ini? Apa? Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ya, baik. Sebelum sebelum Ibu lanjut, coba cek dulu sekitar kalian. Ada nggak sampah di sekitar? Kalau ada, silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ayo cek sekali kebersihannya. Ada? Silahkan buang. Lanjut ya. Ya. Buang sampahnya. Baik, sebelum kita lanjut lagi, mari kita sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal, mari terlebih dahulu kita berdoa agar kegiatan bimbingan klasikal ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya, baik, doa Ibu pandu bagi anak yang beragama, silakan berdoa sesuai dengan agamanya atau keyakinannya masing-masing. Berdoa Ibu Putih. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Karena hari ini semua katanya kabarnya sehat, itu baru kabar ya, kabar kalian yang sehat. Ibu juga tidak tahu bagaimana perasaan kalian hari ini, kesiapan kalian hari ini untuk menerima bimbingan klasikal dari Ibu. Ya. Perasaan masing-masing orang tentunya pasti akan berbeda-beda ya. Jadi silahkan kalian mengambil satu kertas lempiran atau buku tulis, buatlah satu emoji ya sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Sudah? Sudah semuanya? Boleh diangkat emojinya sama-sama? Ayo, 1, 2, 3 diangkat ya. Wah, semua emojinya bahagia ya, tersenyum, lemes ya. Silakan diteruskan. Ikuti kegiatan bimbingan klasikal ya. Ya, baik. Kita akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan klasikal yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang bullying. Ya, tentang bullying. Tujuan layanan bimbingan klasikal yang Ibu berikan yaitu tentang bullying, di mana tujuan layanannya adalah peserta didik dapat mengenal dan memahami tentang bullying, jenis-jenis bullying, dan dampaknya serta cara mengatasi berbagai macam bullying.
Nah, sebuah video di mana video ini menceritakan ada salah satu anak. Silahkan disimak ya video yang akan ditampilkan. Kemudian diresapi video tersebut. Kemudian gali informasi apa saja yang ada di video tersebut. Bisa dipahami? Ya. Nah, apa yang kamu yang anak-anak lihat tentang apa namanya video tadi? Ada pembulian nggak tadi? Nah, di mananya ada pembuliannya tadi? Nilainya jelek. Terus apa lagi? Setelah dia nilai jelek dikucilkan. Ya, benar nggak dia dikucilkan tadi? Iya, dikucilkan. Nah, berarti setelah dia dikucilkan apa yang dia rasakan? Kecewa, lagi sakit hati, apa lagi? Sedih, banyak ya setelah dia dikucilkan. Nah, jadi apa yang kalian ketahui tadi tentang bully? Kembali lagi ke materi kita. Apa yang kalian ketahui tentang bully tadi? Ayo, siapa yang bisa? Apa yang kalian ketahui tentang bully? Ya, Chandra? Dari video yang dapat saya lihat tadi, bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara individu maupun berkelompok yang bertujuan melukai atau membuat seseorang tidak nyaman. Seorang sekian tentang penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Baik. Karena kalian sudah cukup paham, di sini Ibu akan memberikan tugas di mana tugas ini adalah berkelompok. Ya, berkelompok di mana satu kelompok terdiri dari 6 orang. Ya, jumlah anak di sini berapa, Nak? 8. Karena kita mau bentuk 6 kelompok, tentunya ada 2 kelompok terdiri dari 7 orang. Ya, silakan anak-anak membentuk kelompok. Ya. Sudah? Sudah siap kelompoknya? Iya. Semua perhatiannya. Semua perhatiannya ya anak-anak ya. Hasil tugas yang Ibu tadi akan dipresentasikan oleh Chandra. Ya. Menyebarkan gosip hoax, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga melampiaskan amarah orang tua kepada anak. Yang ini ada pun juga bullying dan dampak negatifnya. Yang pertama adalah mengancam. Dampak negatif dari mengancam adalah membuat korban merasa ketakutan, mengompas, menyakiti hati korban, memicu permusuhan dan juga penyekapan. Dan juga Ibu ingin ada salah satu orang ingin menyimpulkan tentang dengan klasikal yang Ibu berikan tadi, yaitu tentang bullying.
bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak